dia penguasa bagaimana yang bermanfaat kepada masyarakat yang banyak. Ini harus macam itulah. Ini banyak ini ada lagi ini al-muntahikan li ardin, ini merusakkan kepada barang-barang, ini hilangkan banyak itu. Ini al-muqtajiban an hajatin lahum, dia menghalang-halangi atas kebutuhan masyarakat. Allah itu namanya ghasim. Jadi banyak Pak ghasim itu. Jadi zalim itu apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Jadi kita harus menempatkan dia sebagai penguasa, menempatkan rakyat. Kalau dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini juga namanya, ini kalau yauma yamutu masih macam itu. Wah, ini ancaman Allah ini. Illa kharrabahullahu alaihi jannah. Orang itu akan diharamkan oleh Allah masuk surga. Berat jadi pemimpin itu. Jadi kadang-kadang dalam kitab kan kadang-kadang ini kan, orang jadi pemimpin itu mestinya itu amanah. Itu kan amanah. Jangan dijadikan itu seperti maghnamah. Jadi ini kalau sudah amanah dijadikan maghnamah ya repot. Jadi itu amanahnya rakyat yang diberikan kepada dia, tapi dia gunakan sebagai maghnamah, suatu sumber penghasilan yang luar biasa. Oh, ini maka jadi rebutan. Nah, ini ya, mestinya ya tidak begitu, itu amanah. Kalau dia amanah tadi, dia harus tidak ghasim, ya, tidak zalim, ya, tidak boleh. Jangan suka membunuh. Soalnya kadang-kadang pemerintahan yang kejam ini kadang-kadang kan membunuh. Jadi orang yang tidak sesuai dengan jalannya dia dibunuh. Masih ingat ada diintimidasi, harus macam ini. Oh, zaman dulu itu kan iya, harus begini, diintimidasi. Ini kan tidak benar itu, apalagi kalau tidak sesuai sampai safikan, sampai dibunuh. Ingat dulu banyak orang dilep-lep non mereka kali ditenggelamkan kalau tidak setuju pada dia. Ini tidak benar, supaya menurut ini tidak benar. Ini kalau dia mati macam itu, masih dalam keadaan itu, tidak mau tobat, ini illa harramahullahu alaihil jannah. Allah akan mengharamkan dirinya dari surga. Wahai pemimpin, kita anjurkan menghimbau, kita ini juga pemimpin. Kita ini pemimpin. Tadi pemimpin kepala keluarga. Semuanya itu pemimpin. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita jadi suami menterlantarkan istri, nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sebagai orang tua tidak mendidik anak, ya, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal kalau minimal lah kita sebagai orang tua itu nanti inna min haqqil walad alal walid. Ini yang paling minimal. Inna min haqqil walad alal walid. Sesungguhnya di antara haknya anak, kewajiban orang tua. Itu kan ada ayyuh sin ismahu, membuat nama yang bagus. Ini kewajiban orang tua. Jadi nama itu kalau bisa yang baik. Nama yang baik itu apa? Kalau bisa pakai Asmaul Husna, Abdullah, Abdul Razak, Abdul Fattah. Nah, kalau bisa juga ada nama-nama Kanjeng Nabi Muhammad, siapa? Muhammad Ali, Ahmad, itu dimulai dengan itu kan, Ahmad atau Muhammad namanya siapa. Terus ada nama itu kan biasanya harapan.
Nah ini Muhammad, contohnya Izzuddin, anak saya Izzuddin itu supaya dia itu, ini kan keagungan agama, supaya dia bisa mengagungkan agama. Dia kan ada, supaya menjadi sinar ada agama, itu doa. Nama itu kadang-kadang harapan. Nah ini ayyuhsin ismahu, ini kewajiban orang tua. Wa adabahu, ini ya, adabahu itu pendidikan. Pendidikannya itu juga tanggung jawab orang tua. Ini kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, setiap orang itu lahirnya sama fitrah suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang menjadikan anak itu sampai beragama Nasrani, Yahudi ataupun Majusi, itu adalah orang tua. Dan itu diadop, itu hadis itu diadop dulu oleh oleh ahli-ahli pendidikan. Teori tabula rasa, anak itu dalam keadaan putih. Nah, iya, terserah yang menulis itu yang terkenal dalam dunia pendidikan. Padahal zaman Nabi sudah ada. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu ada benih-benih keyakinan. Ya, ini fitratullah allati fatarna 'alaiha la tabdila li khalqil. Karena ini faqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratullah. Ad-din al-hanif itu fitrahnya manusia. Nah, jadi sudah ada, jadi sudah putih itu mesti ada benih-benih untuk baik. Jadikannya tidak baik itu ya orang-orang itu, ya orang tuanya. Ini kewajiban. Wa adabahu ayyuhsina ismu wa adabahu. Ada yang nambahkan wa ayyu allimahus sibaha warimaya. Ini diajar renang, warimaya dan menimba. Ini ketangkasan. Jadi ini jangan di Barnoa itu diajari asibah warimaya. Coba Kanjeng Nabi di Medina itu kan jauh dari laut. Dia beliau mengatakan dengan ada asibah. Kenapa kok renang? Ternyata renang itu kan satu olahraga yang menggerakkan semua badan. Nah ini luar biasa. Jadi Nabi itu sudah tahu karena apa? Karena beliau itu seorang Nabi. Nah, mesti dapat ilham dari Allah. Dari asibah. Warimanya ketangkasan. Kalau dulu mana? Sekarang juga menimba. Ini jadi terus ada wa ayyuzawwijahu mata adroka. Kalau sudah masanya nikah dicarikan pasangan. Ini tugasnya orang tua mencarikan itu. Jadi supaya sekarang ini yang dunia modern itu yang diambil alih oleh anak. Nah, sekarang ya anak sendiri yang mencari, bolehlah mencari, tapi tolong dikomunikasikan dengan orang tua. Ini harus dikomunikasikan dengan orang tua. Tapi ingat orang tua itu yang bertanggung jawab. Ini contoh, ini kewajiban ri'ayah yang paling kecil di dalam keluarga. Ini ya kalau kita jadi pemimpin juga iya. Jangan mentang-mentang menjadi ini. Dan itu kan mestinya tidak mencari. Repot ya, sudahlah. Nanti dalam dengan bawah saja di kitab lain itu kan ada. Nah, tidak boleh itu diminta kalau dia itu sudah amanah sudah dijadikan nama atau 14 dengan bawah sampai kitab Irsyadul Ibad ini khalla bihil balwa. Ya Allah itu akan menjadikan bencana di dalam masyarakat itu kalau sudah macam itu. Salah satu indikator kalau kekuasaan amanah itu dijadikan maghnama, sumber penghasilan. Subhanallah. Ya mestinya hasil iyalah, tapi mestinya yang dikedepankan dulu ini tugasnya dulu itu dilaksanakan dengan baik. Nanti terus diberi ini yang
repot itu kadang-kadang ini kan yang menentukan menentukan gajinya itu dia. Nah, orang yang ingin mendapatkan gaji sekian, iya kan sekarang kan menentukan itu. Lah kalau tuh dia mengambil sendiri yang paling banyak, itu kan nggak benar maksudnya. Jadi mereka juga, aku sih menentukan ya harus aku yang dapat banyak. Ya mestinya tidak begitu. Bagaimana kita harus berpedoman dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling bagus itu yang paling bermanfaat kepada orang lain. Ketika dia jadi penguasa, rakyatnya makmur. Ketika jadi penguasa, ini pembangunannya berjalan dengan bagus. Itu kan luar biasa. Contoh lah dulu itu siapa? Pertama mungkin Abu Bakar itu. Abu Bakar itu ketika penguasa dulu itu dibedakan awalnya itu. Jadi waktu untuk bekerja dia, terus waktu untuk menjadi penguasa. Akhirnya tidak boleh, maunya kerja untuk makan itu bekerja. Penguasa itu amanah, mengatur amanah. Jadi makanya terus akhirnya ada usulan pada masyarakat apa sahabat usul semua surah. Jadi makanya diambilkan dari Baitul Mal. Nah, ini Baitul Mal. Jadi Baitul Mal, terus dia itu suruh tenaganya semuanya difokuskan, digunakan untuk mengatur pemerintahan, mengatur rakyat. Tapi dia dijamin oleh Baitul Mal. Ini dijamin. Jadi kehidupannya. Jadi kalau sekarang kan enggak, gajinya kan banyak, bahkan zaman dijamin toh gajinya banyak. Ini segala macam itu. Tapi yang penting itu tadi, dia tidak ghasin li ra'iyati. Jadi dia tidak zalim, tidak dia tidak mengambil hartanya rakyat. Jadi dia tidak menghalang-halangi kebutuhan rakyat. Jadi alul arus digunakan. Ya dia mengatur tugasnya pemerintah itu mengatur amanah. Terus ini ngendikan Ki Ma'ruf ya, jadi pengurus NU itu sing di kendaraan itu ulama. Jadi yang bagus beliau mengatakan, jadi Ki Ma'ruf kemarin itu. Jadi yang punya kendaraan itu ulama. Jadi pengurus itu hanya nyupir ya. Jadi yang gak ada boten majikan, jadi ini nyupir nek keliru. Nah, itu ulamanya harus ini, maka harus ada kerjasama. Jadi karena dia itu hanya sebagai supir. Nah, supirnya para ulama. Nah, ini makanya khatimah. Jadi kalau keliru ya bisa diusulin. Nah, kemarin itu kan ada usulan banyak, beliau bagus mengatakan terima kasih karena ini kan baik juga itu. Bagus, aku saya kira. Ya. Jadi ini betul hadisnya itu al-wa'id al-asadid li a'immatil jur wa kullu man lam yansah lil muslimin wa qad walla syai'an min amrihim. Ada ancaman yang sangat ya li a'immatil jur pada pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang lanjut. Nah ini sekarang kan kita lihat banyak, kemarin ada di WA itu berapa yang kena KPK, yang banyak anggota dewan juga ada, hakim juga ada, wali kota juga ada, terus gubernur juga ada, bupati juga ada, yang banyak eselon juga ada. Oh, ini kan berarti ada kesalahan mereka di dalam mengelola, ada kesalahan mereka di dalam mengemban amanah. Ini kuning dunia. Niki ancaman Gusti Allah niki illa harramahullahu alaihi jannah, haram lebu swarga. Terus ini wa kullu man lam yansah lil muslimin. Dan setiap orang yang tidak memberi nasihat itu mengatakan ad-dinun nasihah. An-nasihah itu apa? Iradatul khair. Jadi bermaksud baik. Jadi ad-dinun nasihah lillahi, ya kepada Allah, bermaksud baik kepada
Allah wali rasulihi. Jadi tidak jelek, tidak misui pangeran, tidak ngelek-ngelek pangeran. Itu kan ada kadang-kadang. Tidak boleh macam itu. Pada Nabi, pada orang lainnya. Jadi kita menasihat, mengarahkan kalau pada ini. Bermaksud baiklah. Padahal dia katanya waqad walla syai'an min amrihim. Padahal dia sudah menguasai sebagian atau urusan mereka. Kan dikuasai oleh mereka. Urusan rakyat kota Malang kan ada di tangan wali kota. Nah, ini ya. Wali kota itu ada yang mengatur ini siapa? Ada DPR yang membuat aturan-aturan. Oh ini sak menit duit, ini sak menit duit itu DPR. Wah ini yang melakukan wali kota pemerintah. Ini sudah diatur macam itu. Nah, ini kalau dia itu jurun, tidak jujur, ya, menyimpang di dalam mengatur itu, dia diberi kekuasaan, ini kharramallahu alaihi jannah. Oleh karena itu, ya monggo lah kita sama-sama. Nah, makanya kalau sekarang itu kan repot. Jadi penguasaan kan tidak boleh minta. Ya, sekarang kan. Jadi kalau enggak minta, kalau minta itu kan tidak pintar itu. Kalau diberi tidak boleh nolak. Kalau diamanai tidak boleh nolak. Tapi kalau jangan sampai orang itu minta dijadikan sesuatu nanti berat itu. Kalau minta itu akan kesulitan dia memegang amanah. Padahal sekarang ini nggak tahu sistemnya macam itu. Sing pengen dadi golek anggota. Dulu kan rakyat itu pengen kone sing dadi. Ya ini karena dia menganggap dia yang bisa amanah. Sekarang kan tidak. Yang penting ya, membela mana yang bayar. Kadang-kadang setelah jadi wakilnya rakyat tidak berbuat apa-apa. Ini padahal dia makan hartanya rakyat. Jadi nggak berbuat apa-apa. Keliru itu keliru. Kalau ingat hadis ini bahwa ghasin kharramallahu alaihi jannah. Benar. Ya ini bagi penguasa kita, itu kan amanah pada ini. Ini penguasa jadi presiden, jadi menteri, jadi semacam. Wala Aisyah yang kedua dari sahabat Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih satu lagi. Allahumma, ini Allahumma itu biasa digunakan setelahnya itu persoalan yang penting. Allahumma. Jadi ada kata-kata Allahumma itu kadang-kadang doa, kadang-kadang setelahnya Allahumma itu statement yang setelahnya itu merupakan statement yang penting. Seperti ini ada yang mengatakan ayat itu ayat yang mutasyabihat, ayat yang merupakan huruf yang tidak bermakna. Alif lam mim itu kan ada tidak bermakna karena kita tidak tahu maknanya. Karena cari bahasa betul nonton alif lam mim betul nonton kaf ya in shad kan betul nonton artinya. Ya. Itu biasanya mufassir mengartikan wallahu a'lam bimuradi. Allah lah yang maha tahu arti kata itu. Karena dicari dalam kamus tidak ketemu. Tapi Allah tidak mungkin memberikan sesuatu tanpa maksud. Nah, jadi Allah itu kalau mengucapkan berfirman mesti ada maksudnya. Maka ada yang menganalisis, ini salah satu mufassir itu ahli tafsir mengatakan, setelahnya kata itu, ini biasanya merupakan statement yang perlu mendapatkan perhatian. Alif lam dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini dzalikal kitab, Quran itu dzalika adalah kitab yang la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya.
hudan lil muttaqin. Itu statement. Statement itu merupakan statement yang penting yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Didahului oleh alif lam mim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kamu Muhammad itu termasuk orang yang diutus. Jadi Muhammad itu rasul, teman. Jadi jangan sampai kita tidak mempercayai, jangan sampai kita ragu bahwa Muhammad itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya dulu mungkin banyak masyarakat yang tidak percaya. Ya kita alhamdulillah, kita alhamdulillah karena kita itu hidup di daerah, kita hidup di negara yang mayoritas Islam. Maka pernah kita katakan kita orang Indonesia itu menurut saya lah kita yang kados sing ini tidak pernah masuk Islam. Iya. Karena kita tidak pernah di luar Islam. Kalau masuk itu kan dari luar masuk. Kita sudah sejak lahir sudah di dalam Islam. Tidak pernah masuk itu. Alhamdulillah. Kita perlu syukuri macam itu. Nah, orang yang di luar sana ini kadang-kadang tidak percaya. Nah, makanya Allah mengatakan berfirman itu didahului dengan statement macam itu. Zalikal kitab la raiba fihi hudal. Ini Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya dan fungsinya sebagai petunjuk pada orang-orang yang takwa. Itu isinya itu Quran itu. Maka jangan sampai kita abaikan. Kita harus kita pelajari, harus kita dalami, harus kita amalkan. Itu kan karena itu. Itu statement-statementnya alif lam mim. Nah, di dalam teks kadang-kadang Allahumma ini, Allahumma ya. Man barang siapa waliya min amri ummati syai'an. Man barang siapa waliya menguasai dari urusan umat saya, urusan masyarakat saya sesuatu. Barang siapa menguasai urusan umat, jenengan jadi RT mengurusi urusan umat RT, jadi RW mengurusi urusan umat RW, jadi kelurahan mengurusi urusan umat kelurahan, kan gitu urusan umat. Dengan ini kok kemudian fasyaqqa alaihim, dia itu memperberat. jadi ini adkhala alaihim masyaqqah wal madarrah, membuat yang dipimpin itu celak, masyaqqat sulit ya, menjadikan menyulitkan ya. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah karena ini kok dia syaqqa alaihim fasbuk alaihi ini. Jadi kok fasbuk kok keliru sekali. Jadi ini Allah man waliya amra min ummati syai'an fasyaqqa alaihim. Ini Allahumma ya Allah, doa itu ya Allah. Fasbuk, mudah-mudahan. Allahumma ya Allah. Ini bukan Allahumma, doa. Ya Allah, man waliya barang siapa dia itu diberi kekuasaan oleh Allah menguasai persoalan umat saya, kemudian dia memperberat mereka, fasbuk ali, mudah-mudahan. Doa ini kan Nabi, Allah memperberat kepada dia nanti di hari kiamat. Doa ini kan Nabi itu mandi. Jadi kalau kita jadi penguasa, ini kalau bisa memudahkan orang. Birokrasi yang kita terkenal sulit, ini kenapa kalau bisa mudah kok dipersulit? Jangan kebalikan. Kenapa kalau bisa mudah sulit kok dipermudah? Oh, ini kan repot. Jadi belit ke sana kemari, repot itu. Ya ini kan banyak kita tanya ke sana, tanya ke sana. Lu wis jelas wonge, wis jelas masalahnya, wis jelas. Ya sudah jadi layani nggih Pak. Biar cepat, kan makin cepat makin bagus. Nah, ini kadang-kadang soalnya ada orang ini yang suka
mempersulit. Apalagi kalau tujuannya endingnya ingin mendapatkan uang, malah nggak bener lagi. Mempersulit aja tidak bagus. Karena didoakan oleh Rasul, fasquk ya Allah, mudah-mudahan kamu ya Allah memperberat kepada dia. Ini kan repot. Nah, ini fikul hadis ini kan amrul wali bitesirul umur. Nah, ini perintah kepada penguasa untuk mempermudah urusan kepada orang yang dia itu memerintahkan menguasai urusan mereka. Ini gampang, jadi gampang nolak. Membantu. Kalau kita bisa mempermudah, saya kira masyarakat akan senang kepada kita. Karena kita suka, pemimpin suka mempermudah. Oh ini gampang, oke, ini sana gampang. Nah ini aja. Jadi kalau ini diwala yasyuk alaihim. Jadi tidak memperberat kepada mereka, tidak menyulitkan kepada rakyat. Nah, ini kadang-kadang dengan birokrasi, kadang-kadang rendah lu paling rendah. Syaratnya itu sebenarnya sudah lah, tidak boleh tanya ke sana kemari, sampai itu memakan waktu beberapa jam. Nah, iya kalau tidak butuh masa itu kan dia itu punya punya kebutuhan yang lain. Wa yu'amiluhum bil lutfi war rifqi war rahmah, dan memperlakukan mereka dengan halus. Ya, ini kan customer service katanya itu. Gimana kita menservis mereka? Lu mau tanya, jadi bawak yang baik. Maka kadang-kadang cari orang yang baik, berpenampilan baik, orangnya ramah. Itu macam itu menarik. Baru masuk dia tanggapi ora, ya ora payu. Rumah sakit umpamanya swasta. Lu sing pertama niku kok sing nanggapi judes lah ora pakai laku lebut tok kok. Nah niku disengreng. Itu lho ini mestinya kan ada customer service. Jadi sing yang ini ada yang kita bantu wonten butuh napa kalau mesam-mesem ngono. Enggak, baru kadang-kadang ini keras judes. Ya rumah sakitnya bangkrut orang payu karena gara-gara orang ini tadi. Ini kan buatan perintah Kanjeng Nabi, buatan oleh yusyaqqa harus yu'amiluhum bil lutfi war rifqi war rahmah, memperlakukan dengan halus ya, dengan ini lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ini wa illa, kalau tidak dia macam itu, ini fa innallaha tabaraka wa ta'ala sayahmiluhu ma la yutiku. Nah, ini Allah akan memberikan beban kepada orang tadi sesuatu yang dia tidak mampu. Ada masalah yang sulit dipecahkan. Ini mungkin akan diberikan oleh Allah. Ya, jika ada problem, ada masalah, akhirnya bulet ini masalah, tok orang maju gara-gara dia itu mempersulit orang. Monggo lah. Ini kan bagus Islam itu. Bagaimana penguasa yang baik. Ini kalau dilakukan Islami itu customer service itu yang baik. Islami memperlakukan itu, Islam mengajarkan macam itu. Jadi birokrasi, memotong birokrasi, ya mempercepat birokrasi, itu Islami sekali supaya dia tidak menyulitkan orang. Kadang-kadang kita kan nah ini perlu ada revolusi atau gimana supaya kita gimana memudahkan pada masyarakat. Nah ini kalau mudah kan enak. Nah, rakyat kan senang. Enak saya kira ngurusi Kisdino dadi enak. Dulu itu seminggu gak dadi, saya Kisdino dadi. Ya, ini kan alhamdulillah kan. Karena ada servis macam, dan itu agami, itu Islami itu Islami. Karena perintahnya Kanjeng Nabi enggak boleh memperberat. Suruh
memudahkan. Itu Islam. Jadi mengenai sistem teknis itu kita yang ngatur. Tapi secara garis besar Islam menganjurkan bahwa kita itu suruh mempermudah pada orang. Kita harus bersikap bagus terhadap orang. Itu Islami sekali. Oh ya. Jadi kalau dikatakan Islam tidak bisa admin, tidak. Islam itu bagus. Nah, mengenai teknis ya saya kira tidaklah agama mengatur sampai teknis yang detail ya sih, tidak. Yang ngatur kita sebagai intinya tadi bagaimana supaya kita itu melayani masyarakat dengan baik, bagaimana kita tidak memperberat ya, mempersulit, apalagi membebani masyarakat dengan beban yang memberatkan mereka. Kalau bisa tidak usah pajak, nggak usah. Justru malah diberi zakatnya ada, dia mendapatkan ini ya, di zakatnya banyak dan dia mendapatkan yang miskin-miskin itu dapatkan hasil dari zakat tadi. Luar biasa itu. Ya kan tadi. Satu hadis lagi ya. Wa an Abi Hurairah, ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha, muttafaqun alaih. Idza qatala ahadukum, ini qatala ini ada dalam satu riwayat idza doroba. Jadi ketika memukul, ketika mau melukai, ini perang, ketika perang ada aturannya. Aduh, perang itu ada aturannya. Idza qatala itu ketika perang atau kita bertengkar. Di sini falyajtanib al-wajha, suruh menjauhi muka. Muka itu jadi pukul. Enggak oleh. Saya kira repot tinju sing dipukuli. Tidak boleh, itu Islam nggak bisa. Nah, diomong olahraga kok pukul-pukulan ini gimana ya? Ini orang perang saja itu muka ini suruh membiarkan. Jadi kita kalau mukul kata jenengan muring-muring karo bojone aja napuki ra rai mboten oleh. Ini perintah Kanjeng Nabi lho, tak wacana meneh lho. Idza kok itu perang qatala, apa meneh mboten qatala. Perang niku lho perang. Itu kalau ini mboten oleh memukul, melukai. Doroba itu mukul ya, kalau kita pakai pedang ya yang di ini mukanya jangan. Ya suruh belawah ini. Karena apa? Ini sangat terhormat. Ini luar biasa Islam itu. Jadi tukaran ono aturan ya. Perang ada aturannya. Jadi muka ini harus dijaga. Ya karena apa? Ini suatu yang terhormat. Saya kira juga bagus lah. Soalnya yang niku pecah gampang diketahui karena mukanya masih bagus. Coba mukanya habis nggak kelihatan, ini kan susah. Walaupun itu ada dulu orang yang berperang sampai mukanya tidak ketahuan sama sekali, itu ada. Nah, ini jadi diketahuinya karena pakai pakaian. Ini sinten Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar niki saudara kembarnya Sayyidina Ali. Ada mengatakan itu syahid syuhada. Ini beliau itu perang ya, ketika perang itu di medan laga sampai tangannya hilang. Dikatakan terbang itu ternyata tangannya hilang, kakinya hilang. Ketika itu megang panji sampai runyam sekali, habis ini. Sampai bisa diketahui itu karena keluarganya ketika meninggal sopon diketahuinya karena pakaian yang dipakai itu. Saking dihancurkan oleh musuh. Yang musuh itu orang non-muslim. Jadi Nabi merintahkan bagi orang muslim, kalau membunuh jangan kamu itu melukai muka. Apa maneh tukaran kalau bujune tapu iraine mboten oleh niki. Ditahrimu darbil wajhi alatnihi. Walau fi haddin min hududis syar'iyyah. Walaupun pada tuh had
Khat itu ya, jadi kalau mukul yang dipukul indah. Jadi mukul ya ini yang diantem ya badannya mukanya dibiarkan ini. Oh ini jadi kalau gitu Islam ini luar biasa. Ya mudah-mudahan lah ini bisa menjadi peringatan, ini menjadi indar bagi kita sebagai umat Islam. Kalau mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman kita, mengharus. Mana yang kita pedoman kalau kita katanya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Kita kan ridho dengan Nabi itu Muhammad jadi Nabi kita, utusan kita. Ridho itu juga ridho dengan syariat apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi, apa yang disabdakan oleh kanjeng Nabi. Ini jenenge ridho. Jadi nek kita ngaku ngikuti umat kanjeng Nabi tapi enggak nglakoni perintah kanjeng Nabi padha karo mengkhianati kanjeng Nabi. Enggak betul patuhnya tidak sempurna. Padha ngeten kita jadi murid guru matematika dikon nggambar PR. Kalau guru ini enggak tahu nggarap, oh itu berarti bukan patuh pada guru walaupun enggak nggih tapi mboten patuh pada guru. Patuh ya nek PR kan ya digarap. Beginilah kita diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khibral mursalin wa ilma malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil. Nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.